Baik, selamat malam Cecilia. Selamat malam Edgar. Kita masuk ke pelajaran eh, tentang Alkitab. Kenapa kita harus tahu Alkitab? Karena di dalam Alkitab, inti dari Alkitab itu menceritakan tentang Yesus. Dan melalui Alkitab lah kita tahu bahwa ada keselamatan. Untuk itu, sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami yang berada dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami akan belajar mengenai firman-Mu, yaitu tulisan-tulisan yang ada dalam Alkitab. Kiranya Kau memberkati masing-masing kami, berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti apa yang akan kami pelajari. Inilah doa dan harapan kami dalam nama Yesus. Amin. Nah, jadi Sisil cari kebenaran atau tidak di dunia ini? Cari. Pasti cari. Dan itu yang dilakukan oleh semua orang. Semua orang mencari kebenaran. Tapi seringkali mencari kebenaran itu di tempat-tempat yang salah. Mungkin ikut-ikut orang, atau mungkin karena keturunan dan lain sebagainya. Seharusnya kalau kita ingin mencari kebenaran yang sejati, itu hanya ada di mana? Alkitab. Nah, oleh sebab itu, pernahkah kita bertanya, bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Padahal kan Tuhan tidak terlihat, bagaimana kita mau kenal Dia? Lalu, orang banyak yang mencari kebenaran tentang Tuhan, sehingga banyak sekali buku yang membahas tentang Tuhan ini. Ada yang menulis buku tentang pengalaman pribadinya, kemudian ada juga para filsuf yang mengajarkan dari filosofi-filosofi yang mereka buat, kemudian ajaran-ajaran yang ada di dunia. Tetapi sebenarnya Tuhan telah memberikan jalan untuk mengenal Dia lebih dalam, yaitu melalui firman-Nya yang ada di dalam Alkitab. Nah, kenapa kita penting untuk mengenal Tuhan? Oleh karena Tuhan yang menciptakan Kita. dunia ini, ya, menciptakan kita juga. Nah, kemudian kenapa kita harus membaca firman Tuhan? Kita kenal Dia dari firman Tuhan, dari Alkitab, karena Alkitab ini bukanlah buku biasa. Alkitab ini ditulis dan memiliki kuasa yang berasal daripada Tuhan. Di dalam Alkitab ada penuh dengan kisah, hukum, janji, nubuat, dan pengajaran yang berasal daripada Tuhan. Dan Alkitab ini juga disebut sebagai tulisan yang ajaib, karena mampu bekerja di dalam hati manusia. Contohnya dapat memberikan hikmat, kekuatan, dan keselamatan. Alkitab ini ditulis lebih dari 40 penulis. Jadi yang tulis Alkitab ini banyak. Lebih dari 40. Di dalamnya ada raja yang menulis, ada nabi, ada rasul, ada pengikut Yesus, ada nabia, ada nabi, dan rentang penulisannya kurang lebih 1500 tahun. Lama ya? Iya, sangat lama. Tapi meskipun begitu, apa yang mereka tulis walaupun panjang, waktunya 1500 tahun, dan dan mereka dari berbagai latar belakang yang berbeda, tapi Alkitab ini memiliki satu pesan utama yang selaras, yaitu keselamatan dalam Tuhan. Nah, hal inilah yang membuktikan bahwa memang apa yang ditulis di dalam Alkitab itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Nah, kita masuk. Kita buka dulu 2 Petrus 1 ayat 21. 2 Petrus 1 Ayat 21 boleh dibaca. 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas namanya. Nah, jadi nubuat dihasilkan itu bukan dari pikiran manusia, tapi itu diilhamkan, diberikan oleh Roh Kudus dari Allah, sehingga orang-orang dapat berbicara atas nama Allah. Walaupun di dalam Alkitab
ada juga tulisan-tulisan yang ditulis oleh rasul, yaitu Rasul Paulus. Dia menuliskan banyak surat. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa tulisan-tulisan yang dituliskan oleh Rasul Paulus itu juga diilhamkan dari Roh Kudus. Karena pekabaran atau tulisan yang dia tuliskan, surat yang dia tuliskan itu sejalan dengan orang-orang yang menulis sebelum dia. Nah, kemudian Alkitab juga penuh kuasa untuk mengubah, seperti yang saya sudah bilang tadi. Itu ada di Ibrani 4 ayat 12 ya baca. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Banyak kesaksian tentang orang-orang yang hidupnya berubah setelah membaca Alkitab. Firman Tuhan memberi pengertian, hikmat, kekuatan untuk menghadapi kehidupan. Nah, jadi setelah orang-orang membaca Alkitab, banyak sekali kesaksian. Ada di buku-buku di mana-mana. Kalau kita buka di internet pun banyak sekali yang kasih kesaksian bahwa mereka belajar Alkitab, mereka membaca Alkitab dapat mengubah hidup mereka. Mungkin Cecilia juga pernah merasa seperti itu. Pernah ya, saya juga merasa seperti itu ketika membaca firman Tuhan. Ketika saya mungkin sedang galau, atau sedang kesal, atau sedang senang baca Alkitab, apalagi di saat kita lagi patah hati, biasanya kalau kita baca Alkitab banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, jadi bagaimana kita membaca Alkitab kita bisa mengenal Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 itu ayat hafalan yang sering kita hafalkan ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi ketika kita membaca Alkitab setiap hari, kita dapat dibantu untuk memahami siapa Tuhan itu. Seperti makanan bagi tubuh, firman Tuhan adalah makanan bagi jiwa. Nah, kalau Sisil tidak makan satu hari, rasa tubuh bagaimana? Lemas ya. Seperti ada yang kurang. Jadi kita akan spontan untuk cari makan. Nah, begitu juga dengan firman Tuhan. Kalau kita sering membaca firman Tuhan, kita pasti akan merasa ada yang kurang satu hari itu. Sehingga kita akan spontan untuk meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Tapi kalau kita jarang membaca firman Tuhan, kita tidak akan mendapatkan rasa itu. Kemudian, dalam Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Menjadi apa katanya, Pak? Pelaku, bukan hanya pendengar saja. Kenapa kita harus menjadi pelaku? Kenapa kita jangan hanya dengar saja? Karena kalau kita hanya dengar saja, semua orang bisa melakukan itu. Bisanya dengar. Tapi kalau kita menjadi pelaku firman, tidak semua orang bisa. Secara umum, harusnya apa yang kita baca, yang baik harus kita apa? Praktekkan. Oleh sebab itu, kalau kita hanya mendengarkan, kita hanya membaca tapi tidak melakukan, sama saja kita apa tadinya? Membohongi diri sendiri. Nah, kemudian kita lihat apa dampak kalau kita mempelajari tulisan-tulisan di dalam Alkitab. Di dalam Mazmur 34 ayat 18, boleh dibaca. Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. 34 ayat 18. Ini. Ya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, yang pertama, kalau kita rajin membaca firman Tuhan, memberikan penghiburan di saat sulit. Nah, patah hati ini bukan hanya karena putus dari pacar ya. Patah hati ini banyak. Contohnya, kan Sisil mungkin
tes di beberapa kampus untuk melanjutkan studi. Kemudian tidak terima, pasti rasa apa? Patah hati, rasa sedih, rasa susah. Mungkin orang yang kita sayangi meninggalkan kita dalam peristirahatan sementara, atau mungkin orang yang kita kenal dekat tapi harus berpisah karena studi, dan banyak sekali hal. Pemazmur katakan bahwa Tuhan itu apa? Dekat kepada orang-orang yang patah hati. Kenapa dia menuliskan seperti ini? Karena biasanya orang-orang yang patah hati, yang sedang hancur, itu pasti lebih banyak berdoa, lebih banyak menyerahkan, lebih banyak menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Sehingga ketika membaca firman Tuhan, katanya kita akan diberikan kekuatan saat kita mengalami pencobaan dan pergumulan. Kemudian di ayat di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6 boleh dibaca. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akutilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, jadi yang berikutnya, membawa hikmat dan petunjuk di dalam hidup. Ketika kita sudah membaca firman Tuhan, kita harus menjadi pelaku firman. Yang tadi kita sudah pelajari, bahwa ketika kita sudah baca bahwa memang seperti ini, kita harus apa? Setelah baca, percaya. Percaya kepada Tuhan dengan apa? Segenap hati. Kalau kita setengah-setengah, maka tulisan-tulisan yang ada dalam Alkitab itu tidak akan bisa membawa hidup kita lebih baik. Karena kita mempercayainya apa? Setengah-setengah. Oleh sebab itu Tuhan katakan, kalau sudah baca, percaya dengan sepenuh hati. Kemudian yang ketiga, dapat menuntun kita ke dalam keselamatan. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan bahwa jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, firman Tuhan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keselamatan, kita harus lebih banyak lagi mendengar. Dan tidak hanya mendengar, kita harus menjadi apa? Pelaku. Harus melakukan itu. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari Sisil, dipersilakan. Jadi kalau misalnya nih, sama ini kan anak muda zaman sekarang malas pegang Alkitab, malas baca. Mending mereka datang ke gereja, ibadah saja. Mungkin mereka ibadah dengan firman. Tapi mereka tidak membaca Alkitab, itu tidak apa-apa atau? Oke. Jadi memang di dalam sama satu lagi. Terus bagaimana caranya supaya mereka jadi suka untuk baca Alkitab? Jadi suka untuk baca Alkitab. Nah, jadi memang sekarang banyak anak muda yang datang ke gereja itu hanya karena formalitas. Dan kadang-kadang di rumah tidak pernah buka Alkitab. Nanti waktu datang ke gereja baru Alkitabnya dibuka. Tapi nggak baca. Hanya dibuka. Nah, syukur-syukur ada yang baca ya. Syukur-syukur. Tapi mungkin banyak juga yang baca pun karena ada pergumulan. Ya, baca. Ya itu. Seringkali sudah susah sekali baru mau buka Alkitab. Nah, jadi yang pertama itu kita harus membiasakan diri supaya rajin membaca Alkitab, supaya yang pertama kalau pergi ibadah kita jangan menjadikan itu, yang pertama jangan menjadikan itu sebagai satu formalitas. Artinya formalitas, yang penting saya sudah hadir. Kita harus tahu bahwa ibadah itu kita bertemu dengan Tuhan secara khusus. Kita menyiapkan satu hari, sepanjang 6 hari itu kita bekerja, seperti pelajaran-pelajaran sebelumnya yang sudah kita pelajari ya, bahwa 6 hari kita itu bekerja, melakukan segala suatu pekerjaan kita. Mungkin untuk berdoa pribadi pun di rumah kita mungkin lupa, sehingga ketika kita mendapatkan satu hari untuk ibadah, kita jangan jadikan itu sebagai formalitas. Kita bayangkan seperti kita ingin bertemu dengan orang yang sangat kita kasihi, yang sudah kita
tidak ketemui sepanjang 6 hari. Pertama itu, kita harus membuat rasa ingin bertemu dengan Sang Pencipta. Nah, yang kedua, membaca Alkitab. Memang baca Alkitab itu bisa dibilang membosankan. Karena mungkin kalau kita baca secara berurutan, itu nanti banyak nama-nama di sana, ya kan? Banyak nama-nama, kemudian nama-nama tempat, nama-nama keturunan, dan lain sebagainya. Jadi, yang pertama harus kita lakukan kalau ingin tertarik membaca Alkitab, kita pilih mana yang mau kita baca. Yang pertama itu, kita pilih mana yang mau kita baca. Karena inti dari Alkitab itu berbicara soal Yesus, berbicara soal keselamatan. Jadi nggak apa-apa, nggak harus berurutan dari Kejadian sampai Kejadian, Keluaran, Imamat sampai Wahyu. Itu tidak tidak perlu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sukanya buku Roma, silakan langsung baca buku Roma. Kita suka baca kitab 4 Injil dulu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, silakan langsung dibaca. Nah, jadi itu. Yang pertama kita pilih dulu mana yang kita suka. Kemudian kita lakukan itu secara rutin. Dan jangan lama-lama baca Alkitab kalau masih awal-awal. Kalau kita masih mau belajar supaya rajin. Contohnya 1 hari 1 pasal. Mungkin sebelum tidur atau mungkin setelah bangun tidur. 1 pasal saja. Kita baca 1 pasal, kita lakukan itu sepanjang 7 hari berturut-turut. Yakin bahwa di hari ke-8 dan seterusnya itu kita akan melakukan itu secara otomatis. Kita coba dulu 7 hari pertama 1 pasal. Kalau kita merasa kayaknya 1 pasal terlalu sedikit, baru kita naikkan lagi. Mungkin 1 hari 2 pasal, habis itu kita naikkan lagi 3 pasal. Tapi kalau kita sudah pas di 2 pasal, sudah 2 pasal setiap hari, yang penting setidaknya kita baca. Dan yang ketiga, supaya membaca Alkitab itu seru, ketika kita membaca 1 pasal, kita pilih 1 ayat. Ayat mana yang menjadi kesukaan kita. Nah, kita tulis, lalu kita renungkan itu. Atau mungkin kita mau ringkaskan 1 pasal, boleh. Mau pilih 1 ayat pun juga boleh. Jadi kita pilih mana ayat yang kita suka, mungkin kita tandai, kita garis. Atau kalau kita baca dalam 1 pasal itu, kita tandai juga. Misalnya ada ayat yang tidak kita mengerti. Ada ayat yang kita tidak mengerti, kita tandai, kita boleh tanya kepada contohnya pendeta. Atau orang yang kita rasa dia bisa menjelaskan. Jangan sampai salah tanya orang. Karena Alkitab itu bisa disalah tafsirkan. Nah, ada lagi? Itu saja. Itu saya. Nah, jadi kalau Sisil bagaimana? Sudah rajin baca Alkitab? Ya, begitulah. Begitulah ya. Setidaknya dibaca-baca biar cuma. Setidaknya dibaca-baca. Nah, kita buka dulu Alkitab kita, Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Akan apa? Berhasil dan beruntung. Kalau direnungkan siang dan malam. Jadi ketika kita membaca Alkitab, jangan berlalu begitu saja. Kita renungkan itu, kita ingat-ingat terus, supaya ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita jangan ragu, ini benar atau tidak. Kita jangan ragu, karena kita sudah sering membaca, sehingga kita pasti akan teringat biar sedikit. Oh, saya pernah baca, ternyata ini boleh dilakukan, ini boleh, ini tidak boleh. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu, sebagai kesimpulan malam hari ini, tulisan-tulisan dalam Alkitab bukan sekedar kata-kata biasa, tetapi firman Tuhan yang penuh kuasa
Dengan membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, kita akan semakin mengenal Dia. Firman Tuhan memberi penghiburan, hikmat, dan membawa kita kepada keselamatan. Jadi, selagi Alkitab ini masih berkuasa, selagi Alkitab ini bisa mengubah hidupnya Sisil, mengubah hidupnya saya, dan mengubah hidup banyak orang, berarti memang Alkitab ini bukanlah tulisan yang biasa-biasa saja. Tulisan yang penuh dengan kuasa, bukan fisiknya, tapi isi di dalam. Isi di dalam sini. Sehingga kalau Alkitab ini, kata-katanya yang ada di dalam Alkitab tidak dapat merubah hidup kita, berarti dia tidak ada kuasa. Tapi kalau sampai hari ini dia masih bisa mengubah hidup kita, berarti Alkitab ini bukan sesuatu yang biasa. Sehingga kita harus apa? Membuat komitmen untuk membaca Alkitab setiap hari, renungkan, dan bila perlu catat pelajaran yang kita dapat dari firman Tuhan, dan kemudian terapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pelajaran kita pada malam hari ini. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Sudah pas Sudah ya? jelas. Sudah jelas. Oke, nanti kita akan bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita ketemu lagi. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang dalam kerajaan sorga, kami telah mempelajari pelajaran yang begitu baik pada malam hari ini tentang Alkitab dan tentang Yesus ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat agar apa yang sudah kami pelajari, kami boleh mengingatnya, boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk membaca Alkitab-Mu setiap hari ya Tuhan, karena banyak sekali hal yang akan kami dapati jika kami membacanya setiap hari. Pimpin kami sepanjang hari ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, terima kasih. Bye guys.